Baik, Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, ketemu lagi pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Buddha. Setelah minggu lalu kalian mencatat resuman ya, rangkuman dari Bapak mengenai bab 6 yaitu mengunjungi tempat suci. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menjelaskan ya mengenai mengunjungi tempat suci ini. Akan menjelaskan mengenai apa saja tempat-tempat yang dianjurkan oleh Buddha untuk dikunjungi, kemudian apa saja yang dilakukan ketika di tempat-tempat tersebut, apa yang direnungkan di dalam tempat tersebut, dan juga kita mengetahui nilai kesejarahan yang ada di tiap-tiap tempat tersebut ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan ini Bapak minta kalian menonton semua video ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena nanti di setiap sesi video ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mana kalian harus menjawabnya. Pertanyaan ini muncul dari penjelasan Bapak. Jadi nanti ketika kalian menonton video, muncul pertanyaan, langsung diisi. Setelah kalian isi dan kalian submit, akan lanjut ke video berikutnya. Begitu terus sampai nanti di akhir. Nah, di akhir nanti ada link Google Form yang perlu kalian isi. Kalian isi dengan sangat teliti supaya mendapat nilai yang memuaskan. Ya, baik. Anak-anak, di bab 6 buku EPSiko kalian, yaitu materinya adalah mengunjungi tempat suci. Ya, seperti di slide pertama ini, itu adalah salah satu wihara yang ada di Thailand kalau nggak salah, begitu megah sekali. Nah, di sana itu wihara yang dikeramatkan juga dan dipakai untuk acara keagamaan yang megah biasanya. Nah, baik, yang slide berikutnya adalah mengenai Dharma Yatra ya. Dharma Yatra itu sama juga artinya dengan mengunjungi tempat suci. Dalam agama Buddha dikenal dengan istilah Dharma Yatra. Kalau di agama lain dikenal dengan nama ijasa, ziarah dan lain-lain juga. Ya, nah Dharma Yatra. Dharma Yatra itu dari pengertiannya apa ya? Nah, Bapak yakin hal ini kalian sudah nggak asing lagi. Kenapa? Karena kemarin kalian juga sudah mencatatnya. Nah, Bapak berharap dari catatan itu kalian juga harus mempelajarinya supaya selalu ingat. Dharma Yatra itu adalah suatu kegiatan ya mengunjungi tempat suci yang berhubungan langsung dengan peristiwa penting yang dialami oleh Buddha ya selama hidupnya, karena seperti yang kita tahu sendiri, Buddha itu umurnya dari kelahir sebagai Pangeran Siddhartha sampai beliau parinibbana itu 80 tahun. Nah, selama 80 tahun itu banyak tempat-tempat yang berhubungan langsung dari tempat kelahirannya, kemudian mencapai penerangan sempurna, membawakan dhamma, dan juga parinibbana. Itu yang utamanya. Ada 4 tempat utama itu. Nah, tujuan dari Dhamma Yatra ini apa sih? Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan juga meningkatkan keyakinan kita terhadap Triratna, khususnya kepada Sang Buddha yang telah berjuang begitu ekstra, ya begitu luar biasa untuk menemukan dhamma dan mengajarkan kepada kita semua supaya kita semua ini juga terbebas dari derita. Ya, nah ini mengenai 4 tempat Dharma Yatra yang layak dikunjungi oleh orang dengan penuh keyakinan. Ya, itu ada diuraikan Sang Buddha dalam Maha Parinibbana Sutta. Yang mana Maha Parinibbana Sutta itu adalah sutta terakhir ya Sang Buddha sebelum beliau parinibbana. Nah, tempat-tempat untuk melakukan Dharma Yatra ya, tempat-tempat untuk melakukan Dharma Yatra yang paling utama adalah 4 tempat tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal, yaitu yang pertama adalah Taman Lumbini. Taman Lumbini ini secara umum itu adalah tempat di mana Bodhisattva Siddhartha lahir. Nah, apa yang perlu kita renungkan saat berada di Taman Lumbini ini? Yang saat kita berada di Taman Lumbini nanti yang direnungkan adalah kehadiran Buddha itu sangat berharga. Karena sangat lama sekali anak-anak. Sampai ratusan kalpa baru bisa muncul, baru bisa lahir seorang sama Sang Buddha. Nah, kemudian yang kita renungi ketika di Taman Lumbini yang kedua adalah kita harus bersyukur. Kenapa? Karena saat ini kita terlahir di alam manusia. Dan yang istimewanya lagi, di alam manusia ini kita bisa mengenal Dhamma. Karena sangat sulit terlahir sebagai manusia. Bapak sudah menceritakan beberapa waktu yang lalu. Ya, ibaratnya kura-kura yang buta pergi ke dasar laut, kemudian muncul lagi ke samudra dan harus ke tempat yang sama. Atau kalau kalian mengibaratkan ketika ke pantai, kalian memegang pasir segenggam ini, kemudian kalian lempar ke atas, lalu pasir yang jatuh tadi kalian ambil lagi.
peluang untuk tertangkap ke tangan kalian sangat sangat kecil. Begitu ya. Nah, begitu pula ketika kita berada yang kedua yaitu Taman Rusa Sipatana yang mana? Yang ini dulu dari Budgaya dulu, yaitu Budgaya. Budgaya yang mana adalah tempat ketika Bodhisatwa Gautama ini, Petapa Gautama ini telah menjadi seorang Buddha. Apa yang kita renungkan? Bahwasanya Bodhisatwa ini juga mampu mencapai pencerahan. Yang kedua adalah yaitu semua orang juga dapat mencapai pencerahan. Artinya semua orang ini bisa mencapai seperti Buddha Gautama ketika mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Apakah ada buktinya, Pak? Banyak sekali anak-anak. Pada zaman Sang Buddha, murid-murid yang diajarkan Dhamma oleh Sang Buddha, pada mencapai kesucian. Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Sangat gampang pada zaman Sang Buddha ya terlihatnya. Apakah itu enggak sebagai bukti? Sebagai bukti anak-anak. Sang Buddha mengajarkan kebenaran, ketika kebenaran dipraktekkan, maka yang mempraktekkan pun mencapai kesucian. Nah, selain itu juga ketika di Budgaya ini kita merenungkan juga bahwa apapun yang kita inginkan ini, kalau kita berusaha, kita berjuang, kita punya cita-cita, pasti juga akan terwujud. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di Taman Rusa Isipatana yang mana di Taman Rusa ini adalah sebagai tempat pertama kali Buddha membarbarkan Dhamma kepada 5 petapa. Ya, apa yang perlu direnungkan ketika di sana? Yaitu bahwa Dhamma ini telah sempurna dibabarkan. Artinya tidak ada yang tertinggal. Semua yang disampaikan Sang Buddha, ajarannya itu adalah bermanfaat, membawa pembebasan dari derita ketika dipraktekkan. Ya, kemudian yang kita renungkan adalah bahwasanya ajaran Sang Buddha ini kalau kita praktekkan dengan baik, pasti kita akan terbebas dari yang namanya penderitaan. Nah, baik. Kemudian yang keempat ini adalah tempat yang wajib kita, yang enggak wajib sih, yang layak kita lakukan Dharma Yatra adalah ketika kita mampu, yaitu Kusinara. Yang sudah ada kaitan dengan Sang Buddha mengenai tempat Buddha Parinibbana. Apa saja hal yang kita renungkan saat berada di Kusinara ini, bahwasanya segala sesuatu itu tidak kekal, akan hancur. Apapun itu, tubuh kita, barang kita, orang-orang yang kita sayangi, barang-barang kesukaan kita semuanya akan hancur cepat ataupun lambat. Ya, kemudian yang kita renungkan ketika di Kusinara adalah kita harus berjuang untuk berpikir, berusaha dan berbuat yang baik. Kenapa? Karena kalau kita berpikir, berucap dan berbuat yang baik sudah jaminan. Pasti kita akan terlahirnya di alam yang bahagia ketika meninggal dunia. Karena kita meninggal dunia nggak akan tahu kapan dan di mana nggak tahu. Tapi selama pikiran kita baik, ucapan kita baik, dan jasmani kita juga baik, pasti jaminannya adalah akan terlahir di alam yang bahagia. Nah, baik, anak-anak, untuk slide berikutnya adalah mengenai apa saja sih hal-hal yang patut kita lakukan ketika berada di tempat tersebut. Ya, yang kita lakukan di anak-anak di tempat Dharma Yatra itu bukan hanya sekedar selfie, foto-foto, merekam video, tidak. Tapi ada yang jauh lebih penting kita praktekkan supaya membawa manfaat, yaitu adalah baca puja bakti, membaca parita, kemudian bermeditasi, memberi penghormatan, dan juga tentunya menjaga kebersihan yang ada di lingkungan itu. Ya, tidak boleh mengotori. Pasti kalau kalian mempraktekkan hal ini akan membawa manfaat yang besar kepada kalian. Contohnya kalau kalian pergi ke wihara lah, nggak ke tempat Dharma Yatra ini. Ketika pergi ke wihara kan nggak hanya sekedar untuk bertemu teman-teman, tapi di sana kalian juga membaca parita, bermeditasi, memberi penghormatan, dan tentunya juga menjaga kebersihan wihara tersebut. Ketika kalian praktekkan dengan baik, ya pasti akan membawa kebahagiaan buat kita semua, buat kalian khususnya yang mempraktekkan. Nah, baik anak-anak, berikutnya yaitu mengenai cara melakukan penghormatan. Ya, karena Sang Buddha sudah begitu luar biasa berjuang untuk mencapai pencerahan, kemudian setelah beliau mencapai pencerahan, dengan sukarela beliau mengajarkan pemahamannya itu, Dhamma itu kepada semuanya. Dan ketika orang itu mempraktekkan, maka orang tersebut akan merealisasikan nibbana seperti yang disampaikan oleh Buddha sendiri. Bukti-buktinya sudah banyak pada zaman Sang Buddha. Nah, cara melakukan penghormatan itu adalah melalui anjali. Anjali itu berarti merangkapkan kedua tangan. Ya, tepat di depan dada kalau membaca parita. Kalau misalnya ada biku, kita menghormatnya sambil mengangkat begini biasanya. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah tentang dengan namaskara. Namaskara itu dengan bersujud, yang mana 5 titik dari anggota tubuh kita ini bersentuhan langsung dengan
lantai. Dan yang ketiga, penghormatannya adalah dengan cara pradaksina. Pradaksina itu adalah mengitari objek. Objeknya bisa berupa candi, wihara, kuti, objek pemujaan maksudnya itu ya. Nah, baik, itu adalah cara kita melakukan penghormatan kepada Sang Triratna. Nah, baik anak-anak, berikutnya adalah manfaat. Apa sih manfaat yang akan kita yang akan kita peroleh ketika kita melakukan Dharma Yatra itu? Nah, setidaknya anak-anak ini terdapat 3 manfaat ketika seseorang melakukan Dharma Yatra ke 4 tempat tersebut diliputi dengan penuh keyakinan. Yang pertama pasti keyakinan terhadap Triratna akan semakin jauh lebih mantap, lebih kuat. Apa untungnya kalau keyakinannya kuat? Ya kalau keyakinannya kuat pasti kita selalu akan berpikir, berucap dan berbuatnya yang terbaik dengan penuh kebajikan, dengan penuh cinta kasih. Kemudian akan membangkitkan semangat kita, kerohanian kita, berarti kita akan senantiasa terus berbuat baik, tidak untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Mendorong orang lain untuk senantiasa berbuat baik terus menerus. Kemudian sudah pasti ketika meninggal terlihat di alam yang berbahagia. Ya, ketika ini penuh dengan keyakinan terhadap Triratna. Begitu ya. Nah, baik. Berikutnya anak-anak, berikutnya adalah nilai kesejarahan. Ya, nilai kesejarahan yang pertama itu adalah yang terdapat di Taman Lumbini. Ini adalah foto Taman Lumbini saat ini di India, bukan pada zaman Buddha dulu. Ya, karena usianya sudah berapa tahun ini. Ya, ini adalah Taman Lumbini saat ini. Suatu saat nanti kalau kalian punya rezeki bisa untuk berdharma yatra ke sana sangat bagus sekali. Ya, saat ini orang Indonesia sudah banyak ke sana. Biasanya kalau nggak lagi pandemi banyak ada promo-promo itu untuk mengajak ke sana. Nah, nilai kesejarahan dari Taman Lumbini ini yang pertama itu sekarang sudah dikenal dengan nama Rumindai, Nepal. Nepal itu ya sudah di luar daripada India. Nah, di dalam Taman Lumbini itu, di komplek Taman Lumbini itu terdapat pilar yang setinggi 22 kaki. Pilar itu yang membuat adalah Raja Asoka, anak-anak. Ya, kemudian di Taman Lumbini juga terdapat wihara kecil yang diberi nama Wihara Maya Dewi. Dipercaya wihara tersebut adalah tempat Bodhisattva Gautama lahir, itu dipercayanya. Itu ada di dalam komplek Taman Lumbini. Di bagian-bagian ini biasanya rame. Katanya waktu itu Bapak punya teman yang sampai kesampaian ke sana karena mendapat undian dari salah satu provider nomor handphone dulu waktu Bapak masih kuliah itu. Dia sangat beruntung ada undian itu dan beliau dapat kesempatan untuk ke sana memenangkan undian. Nah, baik. Yang kedua adalah nilai kesejarahan dari Bodh Gaya. Ya, apa saja nilai kesejarahan yang dapat kita pelajari dari Bodh Gaya ini? Nah, pertama, Bodh Gaya itu saat ini terletak di tepi Sungai Neranjana. Sungai Neranjana dulu sangat besar, sekarang sudah tidak terlalu besar. Alirannya pun kecil juga. Nah, di dalam komplek Bodh Gaya ini juga terdapat wihara Mahabodhi setinggi 52 meter. Itu wihara terbesar di India hingga saat ini. Luar biasa sekali ya. Kemudian di Bodh Gaya juga terdapat pohon bodhi yang diyakini pohon bodhi turunan. Turunan pertama asli dari pohon bodhi yang dulu digunakan oleh Buddha Gautama mencapai pencerahan. Ya, di tempat ini juga sangat ramai biasanya. Kemudian ada papan batu pasir berwarna kemerahan. Ini untuk menunjukkan telapak kaki Buddha juga ya. Kemudian di sana juga ada wihara Sujata. Ya, itu adalah nilai kesejarahan yang berada di Bodh Gaya. Nah, berikutnya yaitu nilai kesejahteraan yang berada di Taman Rusa Isipatana. Ini adalah gambar saat ini ya, anak-anak. Kondisinya sekarang seperti itu juga. Nah, nilai kesejahteraannya apa? Yang pertama, Taman Rusa Isipatana ini dikenal dengan nama Sarnat untuk saat ini. Di sana terdapat stupa Damek, dulunya adalah stupa Dhammacakka. Yang bangun siapa? Raja Asoka. Di sana, di komplek Taman Rusa Isipatana itu terdapat wihara Mulagan Hakuti. Di sana juga terdapat pilar Asoka yang di atasnya itu terdapat 4 singa ini. Yang mana pilar Asoka ini digunakan sebagai lambang negara India untuk saat ini. Begitu ya. Nah, berikutnya nilai kesejahteraan yang ada di Kusinara. Tadi Kusinara adalah tempat Buddha Gautama mencapai parinibbana. Ya, apa saja nilai kesejahteraan?
kesejarahan yang dapat kita pelajari dari Kusinara itu, nah Kusinara sekarang dikenal dengan nama Kusinagar, negaranya mungkin itu ya. Nah di sana beliau ini menerima Biku Subada sebagai murid terakhirnya, sejarahnya begitu dulunya ya. Kemudian di sana ada 2 pohon kembar, pohon salak kembar saat ini sudah nggak ada. Sudah hancur karena sudah 2500 tahun yang lalu kira-kira kan sudah nggak ada. Kemudian terdapat wihara Mahaparinibbana yang diyakini di sana yang dulunya digunakan sebagai tempat Buddha membaringkan tubuhnya dan parinibbana. Kemudian terdapat juga stupa Ramabar yang diyakini juga sebagai tempat kremasi Buddha. Nah, nanti kalian belajar di kelas 9 mengenai masa-masa terakhir Buddha Gautama. Ya, nanti kalian mempelajari ketika di kelas 9. Nah, apakah cuma 4 tempat itu saja, Pak, yang kita gunakan sebagai objek Dharma Yatra? Tidak, anak-anak. 4 itu tempat yang direkomendasikan oleh Sang Buddha yang terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta, di khotbah-khotbah Buddha terakhir. Tapi sebenarnya ada tempat-tempat Dharma Yatra yang lainnya. Apa saja itu tempat-tempat Dharma Yatra lainnya? Nah, ini misalnya. Ini adalah Bukit Gujutara. Nah, di Bukit di Bukit Gijakuta ini ada peristiwa penting dulunya, yang mana ini adalah Biku Dewadatta berniat untuk mencelakai Buddha Gautama dengan cara menggelindingkan batu tepat ketika Sang Buddha sedang lewat, dan serpian dari batu yang pecah ini juga melukai kaki Buddha Gautama. Kemudian Wesali. Di Wesali juga perlu dikunjungi. Berada di India ini. Karena apa? Karena pada saat itu, pada zaman Sang Buddha, di Wesali ini Buddha menunjukkan mukjizat ganda yang bertujuan untuk meyakinkan warga masyarakat di Wesali supaya yakin mereka terhadap Buddha Gautama bahwa beliau adalah bukan seorang pangeran lagi, tetapi sudah menjadi seorang Buddha. Nah, kemudian di Universitas Nalanda. Universitas Nalanda ini juga layak kita gunakan sebagai tempat Dharma Yatra. Kenapa? Karena pada zaman dulu, bukan zaman Buddha ya, setelah Buddha Parinibbana pun, tempat ini adalah pusat pendidikan dunia dulu, anak-anak. Dunia ya, seluruh dunia belajarnya ke Universitas Nalanda ini. Ya, tapi singkat cerita karena ada penjajahan dan sebagainya, akhirnya Universitas Nalanda ini dihancurkan. Ini tinggal tempat-tempatnya, bekas-bekas sisa bangunannya. Ya, di sana itu. Nah, sekarang kabarnya itu mau dibangun lagi. Tapi nggak seluas itu. Dulu itu anak-anak muridnya di Universitas Nalanda ini sampai 10 ribuan mahasiswanya dari seluruh penjuru dunia. Ya, itu dulu. Jadi makanya di sana perlu dilakukan, perlu dikunjungi, dijadikan sebagai tempat Dharma Yatra. Dan juga tempat Dharma Yatra yang lainnya adalah candi-candi. Candi Borobudur, Mendut, Sewu, Muara Takus, dan banyak lagi. Yang paling dekat dengan kita di Tangerang ini yaitu di wilayah Karawang, Candi Jiwa. Coba nanti kalau kalian ada waktu, ketika libur, ajak orang tuanya untuk ke sana, ke Candi Jiwa. Itu juga usianya sudah ratusan tahun. Bisa kita kunjungi dan kita melakukan hal-hal yang positif ketika di tempat Dharma Yatra tadi. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa cukup itu yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi kalian di awal sudah mempelajari mengenai Dharma Yatra itu apa, tujuannya apa, dan juga mengenai tempat-tempat Dharma Yatra yang dianjurkan oleh Sang Buddha untuk kita kunjungi. Ya, selain 4 tempat utama tadi juga ada tempat-tempat lain yang patut kita kunjungi, patut kita gunakan sebagai tempat Dharma Yatra. Ya, supaya apa? Supaya keyakinan kita jauh lebih banyak, lebih lengkap lagi sehingga kita terus berbuat baik. Ya, baik anak-anak, Bapak rasa cukup sampai situ ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan tugas melalui Google Form melalui link berikut ini ya. Bapak ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.